Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Lisanto dengan NIM 001. Dan perkenalkan, saya Muhammad Fedayanti Verputra Sabila dengan NIM 003. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah media pembelajaran vokasional yang diampu oleh Bapak Andi Asmara. Dengan judul tugas kami yaitu proses pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan atau VET. Baik, berikut adalah presentasi kami. Di sini saya akan mempresentasikan proses pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan atau VET untuk memenuhi tugas mata kuliah MPP. Artikel ini mengeksplorasi pembelajaran dalam konteks pendidikan dan pelatihan kejuruan atau VET melalui lensa budaya, memandang pembelajaran sebagai proses transformasi identitas peserta didik. Oke, yang pertama di sini ada pengantar habitus kejuruan. Konsep habitus kejuruan diperkenalkan untuk menjelaskan bagaimana peserta didik VET diorientasikan pada seperangkat disposisi yang dituntut oleh budaya kejuruan tertentu. Habitus mengacu pada sistem disposisi yang tertanam dalam diri individu, yang memadu cara mereka melihat, berpikir, dan bertindak dalam konteks kejuruan. Budaya kejuruan menciptakan ekspektasi normatif tentang bagaimana seorang pekerja yang ideal harus berperilaku, bersikap, dan bekerja. Peserta didik diharapkan untuk mengadopsi dan melestarikan disposisi-disposisi ini melalui proses pembelajaran dan sosialisasi dalam lingkungan VET. Yang selanjutnya, ideal versus nyata dalam habitus kejuruan. Untuk yang ekspektasi ideal, budaya kejuruan menciptakan citra ideal tentang seorang pekerja yang tepat. Peserta didik diharapkan untuk mengadopsi disposisi-disposisi ini, seperti bersikap profesional, disiplin, dan keterampilan praktis yang tinggi. Selanjutnya ada realitas praktis. Namun, realitas praktis pekerjaan seringkali berbeda dengan ekspektasi ideal ini. Dalam proses pembelajaran VET, peserta didik harus menegosiasikan ketegangan antara identitas ideal yang dituntut oleh budaya kejuruan dan pengalaman nyata di lapangan. Selanjutnya ada adaptasi peserta didik. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku, sementara juga beradaptasi dengan tuntutan praktis pekerjaan yang kompleks dan dinamis. Selanjutnya ada penelitian di situs pembelajaran VET. Situs perawatan anak dan kesehatan. Pembelajaran di situs perawatan anak dan kesehatan berfokus pada pengembangan kemampuan interpersonal dan manajemen emosi. Selanjutnya ada situs teknik elektronik. Situs teknik elektronik lebih menekankan pada pendekatan maskulin yang instrumental dengan penekanan pada keterampilan teknis dan logis. Melalui observasi dan wawancara mendalam, penelitian ini mengungkapkan bagaimana peserta didik di setiap situs menegosiasikan habitus kejuruan yang berlaku, serta bagaimana latar belakang sosial dan gender mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Selanjutnya ada kerja emosional dalam perawatan anak dan kesehatan. Yang pertama, pengembangan kemampuan emosional. Di lingkungan perawatan anak dan kesehatan, peserta didik VET diharapkan untuk mengembangkan kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Ini disebut sebagai kerja emosional, yang menjadi komponen penting dalam profesi-profesi yang berorientasi pada layanan manusia. Yang kedua, menampilkan emosi yang tepat. Peserta didik harus belajar untuk menampilkan emosi yang sesuai dengan situasi, seperti empati, kasih sayang, dan kesabaran. Mereka juga perlu mengatur emosi negatif yang mungkin muncul seperti frustasi atau kemarahan agar tidak mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Terus yang selanjutnya ada menjaga kesejahteraan mental.
Kemampuan kerja emosional ini tidak hanya penting untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien atau klien, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan mental pekerja itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu aspek kunci dalam pembelajaran VET di bidang perawatan. Baik, selanjutnya adalah pendekatan maskulin dalam teknik elektronik. Di situs pembelajaran teknik elektronik, budaya maskulin yang dominan tercermin dalam pendekatan pembelajaran yang lebih instrumental dan teknis. Peserta didik didorong untuk mengembangkan kompetensi praktis dan logis, seperti menguasai alat-alat, troubleshooting, dan analisis data. Dibandingkan dengan situs perawatan, suasana di laboratorium dan bengkel teknik lebih kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Peserta didik laki-laki cenderung merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam lingkungan kerja yang menekankan kemampuan teknis dan logis ini. Selanjutnya, pengaruh latar belakang sosial dan gender. Latar belakang kelas sosial dan gender peserta didik mempengaruhi predisposisi mereka terhadap habitus kejuruan tertentu. Peserta didik dari kelas sosial menengah cenderung lebih mudah beradaptasi dengan norma-norma budaya yang dominan di lingkungan PET. Di sisi lain, peserta didik dari kelas pekerja atau perempuan sering kali mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan budaya maskulin yang berlaku, misalnya di bidang teknik. Mereka harus menegosiasikan identitas individual mereka dengan tuntutan habitus kejuruan yang cenderung mendiskriminasi. Proses pembelajaran PET dapat menjadi sarana untuk mereproduksi ketidaksetaraan sosial yang ada, dengan mengarahkan peserta didik ke peran pekerjaan berdasarkan latar belakang mereka. Mengubah budaya pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh budaya kejuruan yang lebih luas dapat menjadi tantangan yang sangat sulit. Kesimpulan dan implikasi VET. Pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan atau VET harus dipandang sebagai proses transformasi identitas yang kompleks, bukan sekedar perolehan keterampilan teknis. Konsep habitus kejuruan membantu menjelaskan bagaimana peserta didik diorientasikan pada seperangkat disposisi yang dituntut oleh budaya kejuruan tertentu, agar menjadi orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Di sisi lain, penelitian ini mengungkap bahwa VET memainkan peran penting dalam memproduksi dan berpotensi mengubah ketidaksetaraan sosial yang ada. Faktor-faktor sosial, budaya, dan emosional turut membentuk pengalaman pembelajaran peserta didik, yang seringkali dipengaruhi oleh latar belakang kelas dan gender mereka. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif teoritis yang kaya untuk memahami proses pembelajaran dalam pendidikan kejuruan. Menantang pandangan dominan yang hanya berfokus pada perolehan keterampilan teknis semata. Pemahaman yang holistik atas dinamika pembelajaran VET dapat memberikan wawasan berharga bagi upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.